Di part 1 kemarin, Gu Xiaoning mendapat pesanan dari tuan muda dari keluarga Song untuk membuat gadget yang digunakan untuk mencontek di ujian kekaisaran nanti. Kemudian dia menemui Baize dengan niat menggabungkan teknik ilusi untuk membuat gadget itu. Namun, dia harus menemukan batu transparan yang sangat bening untuk menyempurnakannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik link, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. 还愣着干什么？快喝啊！ 这丫头怎么突然对我这么好？ Bimanman menyarankan agar Gu Xiaoning mencari batu yang diinginkannya di pasar barat. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Nishang yang sedang beroperasi. Dia kemudian mengajak Gu Xiaoning mencari batu bening di sebuah toko benda langka. Nishang bertanya kepada Gu Xiaoning tentang kehidupannya di penginapan Zive, karena rupanya Nishang masih curiga bahwa Bimanman adalah makhluk asing. Gu Xiaoning pun menjelaskan bahwa Bimanman adalah orang yang baik. 这一切都要感谢你那日出手。白日里还借他客栈卖技巧，他对我挺好的。我平日里住院里的柴房。 Di sisi lain, Xiao Yuan mencium aura makhluk asing di sebuah hutan, dan aura tersebut berasal dari hewan yang baru saja mati. Dia pun menyelidiki lebih lanjut hingga akhirnya dia bertemu dengan sosok misterius. 走，去前面看看。该不敢了，敌人气息越来越重了，大家小心！被发现了，而且就在附近。追！后退吧！无耻一人，束手就擒吧！实验用弹。 Setelah berada di toko asing, sang pemilik menghipnotis Gu Xiaoning agar membeli barang-barangnya. Namun karena takut dengan Nishang yang berasal dari sekte Tianxuan, dia pun memberikan kertas jimat sebagai tanda permintaan maafnya. Nishang memberi contoh penggunaan kertas jimat itu. Dia membuat pola alkimia berbentuk burung api. 我来给你演示一下。 Nishang menjelaskan bahwa misi sekte Tianxuan adalah membasmi para makhluk asing, di mana para makhluk asing ini selalu berbuat kerusakan dan kekacauan. 这班艺人凭着持有艺术形式嚣张跋扈，那帮艺人不知道是从何处来到这世间， 他们到底做过什么样的恶事啊？ 都是一片生灵涂炭，没有他们出现的地方，人就像恶魔一样。 艺人就像是一群十恶不赦的大坏蛋。 Karena terlalu menikmati pembicaraan, Nishang tidak sadar bahwa hari mulai gelap, sehingga dia lagi-lagi mendapat amarah dari Xiao Yuan karena keluar tanpa izin dan melakukan pemantauan seorang diri tanpa ada hasilnya. Alhasil, dia pun dikarantina. 烦死了！ Di sisi lain, Gu Xiaoning mencoba menggunakan kertas jimat untuk mengeluarkan alkimia seperti yang dilakukan oleh Nishang. Namun, percobaan tersebut membuat Bimanman jengkel. 要不我也试试？是什么图案来着？看来我还是没有掌握练习方术的门道啊！毛毛，别闹，我现在还有很重要的事情要做。啊，怎么突然这么热？哇，成功了！你别把我给烧了呀！你别生啊！你能不能从哪儿来回哪儿去啊？ 顾少宁，顾少宁，我的床、枕头和席子，我吃饱了撑得起来帮你灭火，全都给你记在账上，一共5万。排度特别好，晚上又变成一个母老虎。 Beberapa hari kemudian, Gu Xiaoning tak pernah keluar kamar karena fokus untuk menyelesaikan pesanan gadget dari Song Cheng. Dia pun kebingungan karena tidak ada batu yang sangat bening. Beruntungnya, Bimanman berbaik hati untuk membantunya mencari. Dia membawa Gu Xiaoning kepada orang pintar yang bernama Nenek Tang. 希望更不许开口，
明白了吗？这老婆婆脾气古怪，不愿与男子多言，哪儿这么多废话？快进去！ Nenek Tang menjelaskan bahwa batu bening tersebut hanya ada di sebuah tempat di pertambangan, di mana pertambangan tersebut telah memakan banyak korban penambang, sehingga pertambangan itu ditutup oleh alkemis hebat. 多谢。这次居然为了一个凡人来救我。 Sesampainya di pertambangan, mereka harus melewati rintangan untuk dapat memasukinya. 你身上的宝贝还挺多的。 有一些小智神，自然发明一些随时能用到的东西带在身上。快趴下！走，有陷阱！奇怪，这些箭怎么指定着我？我说把剑插到上面的基因阵上。汤婆婆不会骗人。也没见这洞有啥特别之处啊，这地没有问题。我快要掉下去了，你先别过来。陆少宁，完了，我要摔死了。宝宝，快上来！你救了我？找到了，我们找到了。矿石。 行了行了， Setelah mendapat batu yang bening dan indah itu, tiba-tiba muncul simbol misterius, dan simbol tersebut menyerap energi spiritual milik Bi Man-man. 后面，好大一条蛇，这怎么办？接着，这还行。我就不信你嘴也这么硬。这巨蟒怕火，没办法，快想办法。走吧。 Karena energi spiritual Bi Man-man sangat terbatas, dia pun tak sanggup melawan ular tersebut, sehingga Gu Shaoning harus berjuang melawan ular itu seorang diri. 老兄，你可算出来了。 Bahwa Bi Man-man ternyata adalah makhluk asing, dia pun lari ketakutan. 比曼曼原来是个妖怪，他是异人。到， Karena tidak tega dengan Bi Man-man yang sedang tidak berdaya, dia pun kembali untuk menggendongnya kembali. Baize kemudian menenangkannya dan memberitahu Gu Shaoning bahwa tidak semua makhluk asing itu jahat. Baize selalu memandang dari lubuk hatinya, sehingga hal itulah yang membuat Baize sadar bahwa makhluk asing juga memiliki sifat yang ramah. Keesokan harinya, Song Cheng datang untuk mengambil pesanannya, dan dia sangat puas atas hasil kerja Gu Shaoning. Dia kemudian juga tertarik dengan karya Gu Shaoning yang lain yang disebut Zhenxing, di mana Zhenxing tersebut berisi pemandangan yang indah, sehingga dia mengajak Gu Shaoning untuk bekerja sama.
Di sisi lain, terlihat Bimanman yang kesal karena uangnya lagi-lagi habis di meja judi. Beruntungnya, Gu Shaoning datang untuk membayar hutang. Namun, dia juga berkata bahwa akan segera pergi dari penginapan Zife setelah hutangnya lunas. 我留在这儿，确实给你们带来了很多的麻烦。问问姑娘，等我收到钱以后便离开这里。要走你就赶紧走啊！大概是舍不得你了吧？ 舍不得我？ Tak lama kemudian, Song Cheng datang lagi dengan membawa orang-orang yang penasaran dengan Chensing buatan Gu Shaoning. Alhasil, dia pun mendapatkan banyak uang lebih untuk membayar sisa hutangnya. Dan untuk pertama kalinya, Bimanman tidak terpesona melihat uang-uang itu. 去关吧。按照约定，我赚的一半分你。结果你刚回来第2天就火速筹好了钱，这边答应我筹到了钱再离开这里，还是觉得我是妖魔鬼怪？我治了你，自行离去就好了。你真的打算走了吗？我们注定是2个世界的人，不是吗？ 2个世界的人。 Karena bimbang antara pergi atau tidak, Gu Shaoning pun menemui Baize untuk meminta saran. Gu Shaoning menjelaskan bahwa dia merasa telah banyak menyusahkan Bimanman. Setelah itu, Gu Shaoning menanyakan arti pola-pola mantra yang menempel di tubuhnya dulu. Baize kemudian memberinya cermin perunggu yang dapat membuatnya pergi ke dimensi lain untuk belajar. Dia juga memberi Gu Shaoning sebuah buku mantra untuk dipelajarinya di dimensi lain itu. Tetapi, buku tersebut tidaklah gratis, karena Baize hanya meminjamkannya dengan batas waktu 10 hari saja. 你想办法在这紫飞客栈多待时不就好？应该不会是不舍得我走吧？傻小子，就自己想办法吧。老天都不让你走路，小 Z， 我就先走喽。 Gu Shaoning pun tidak ada pilihan lain selain menginap lagi selama 10 hari. Bimanman pun marah karena merasa bahwa Gu Shaoning telah mempermainkannya. Mereka pun melakukan pertaruhan. Jika Gu Shaoning menang, dia akan menginap lagi. Sedangkan jika Bimanman yang menang, maka Gu Shaoning harus segera angkat kaki. 我输了就走，赢了就留下。和我赌？你这看不起谁呢？那还是说但22个，我们3局2胜好了，5局3胜。怪了，我竟然又赢了！怎么回事？他不是逢赌必输的吗？连你一次，7局4胜。 Karena Bimanman sengaja mengalah agar Gu Shaoning tetap tinggal, Gu Shaoning pun kemudian melakukan ritual seperti yang diperintahkan oleh Baize. 让什么让？你个小丫头懂什么？你和霍公子接连赌了100多局，你这让的也太明显了，就是为了让他赢100。 Gu Shaoning akhirnya berhasil memasuki dimensi lain, tetapi di sana terlihat Baize yang mengeluarkan alkimia berupa harimau, di mana harimau tersebut bersiap untuk menerkam Gu Shaoning. Dan di sini part ini pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu video ini. Untuk part selanjutnya, Xiao Yuan mencium aura makhluk asing yang menempel pada Chensing milik Song Cheng. Zuole pun menyelidikinya dan akhirnya mengetahui identitas Gu Shaoning di Jalan Chang'an. Sehingga Zuole pun melakukan penyelusuran ke penginapan Zife. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di part selanjutnya. Oke, saya